Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hayat yang Membebaskan Kematian. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Selanjutnya, Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai 25. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal 11 menceritakan Lazarus yang sakit, lalu kakak-kakaknya mengirim kabar kepada Tuhan Yesus dan mengharapkan Tuhan Yesus datang menyembuhkan dia. Mereka memohon Tuhan datang menyembuhkan dia. Namun setelah Tuhan Yesus mendengarkan kabar bahwa Lazarus sakit, Tuhan tetap tinggal di tempat dia berada selama 2 hari. Kemudian baru pergi ke tempat mereka. Lalu ketika Tuhan datang, Lazarus sudah mati 4 hari. Mengapa Tuhan Yesus sengaja menunda? Mengapa waktu Tuhan mendengar Lazarus sakit, Tuhan tidak cepat bertindak, tetapi dia harus tinggal 2 hari di kampung Maria? Mengapa Tuhan berbuat demikian? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab, segala yang Tuhan kerjakan dan lakukan di atas muka bumi pasti ada prinsip rohaninya. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan lakukan pastilah bukan dengan sembarangan atau mau-maunya Tuhan. Tuhan berbuat segala sesuatu pastilah mempunyai tujuan yang mau Dia singkapkan kepada kita, yang menjadi pembelajaran rohani kita. Saudara-saudari, Tuhan sengaja menunda kedatangannya bukan karena Dia malas atau karena Dia letih karena kesibukan melayani. Bukan. Tuhan sengaja menunda kedatangannya karena Tuhan mau memperlihatkan bahwa nilai dari anugerah keselamatannya adalah membangkitkan orang dari kematian. Dan kebangkitan itu bukanlah cara-cara manusia atau metode manusia, bahkan opini manusia, seperti Marta dan Maria yang memiliki opininya sendiri. Namun ternyata opini kita justru menjadi penghalang untuk kita mengalami kebangkitan. Kebangkitan adalah diri Tuhan sendiri. Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," atau hayat. Ini menyatakan bahwa kebangkitan adalah persona Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari, mengapa Tuhan tidak menyembuhkan Lazarus pada waktu ia sakit? Karena prinsip penyembuhan adalah prinsip memperbaiki. Apa adanya kita tidak mungkin bisa diperbaiki oleh kekuatan kita. Tuhan membiarkan sampai Lazarus mati. Inilah prinsip anugerah. Prinsip kebangkitan adalah prinsip dilahirkan kembali. Menyembuhkan adalah mengubah keadaan orang itu, adalah masalah perilaku. Kebangkitan membuat orang mendapatkan hayat, adalah masalah hayat. Saudara-saudari,
begitu seseorang beroleh selamat, hasilnya adalah kebangkitan. Bukan Tuhan yang mengubah kita, melainkan Tuhan yang memberi kita satu hayat supaya batin kita dihidupkan. Tidak saja pada hari kita beroleh selamat demikian, sampai hari ini pun pekerjaan Tuhan di atas diri kita semuanya berdasarkan prinsip kebangkitan. Menurut prinsip ini, kita seharusnya setiap hari menempuh kebangkitan. Bukan setiap hari memperbaiki diri, saudara-saudari, melainkan setiap hari kita mengalami kebangkitan. Kita perlu setiap hari membiarkan hayat kebangkitan itu bekerja di dalam kita, supaya kita terlepas dari kubur dan ikatan, supaya kita terlepas dari terpendam, juga terlepas dari pengikatan yang membuat kita tidak bebas. Barang-barang yang mengubur kita, hal-hal yang mengikat kita, semuanya terlepas dari kita, karena hayat kebangkitan bekerja di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkaulah kebangkitan. Ada Engkau, ada kebangkitan. Ya Tuhan, aku mau hidup di dalam kebangkitan, yaitu membiarkan Engkau bekerja di dalam aku, menjadikan Engkau kenikmatan satu-satunya di dalam hidupku. Bukan metode, bukan cara, bukan opini, tetapi Kristus yang diperhidupkan di dalam aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.